Tapi saya sudah dilibatkan di usaha atau dilibatkan ikut berdagang sama orang tua itu sejak SD. Sejak SD udah ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Podcast GK bersama saya Uda Dule. Nah, podcast ini merupakan program kerja dari Garuda Keadilan Sumatera Barat yang bertujuan memberikan informasi, edukasi, dan motivasi kepada pemuda-pemudi di Sumatera Barat dan juga membahas isu-isu menarik yang ada di masyarakat. Nah, bersama saya sudah hadir Uda Fatan. Selamat malam Uda Dule. Selamat malam Uda Fatan, gimana kabarnya Uda? Alhamdulillah baik, sehat. Udah Dule sehat ya? Alhamdulillah sehat Uda. Tadi kesini pakai apa Uda? Kebetulan karena hari cerah kita pakai motor aja. Pakai motor ya Uda ya. Nah, Uda Fatan ini merupakan seorang CEO dari 88 Corporation ya guys ya. Kalau boleh tahu nih Uda, 88 Corporation itu apa sih Uda? Oke, 88 Corporation ini merupakan korporasi berbagai usaha. Kebetulan di bawah 88 Corporation kita punya 5 unit usaha. 5 unit usaha? Iya, 5 unit. Di antaranya ada Rindu Baitullah Tour and Travel. Kita bergerak di bidang pemberangkatan haji dan umroh. Terus kita ada Credible Consultant and Training yang bergerak di bidang training dan pelatihan. Pelatihan ya Uda ya? Iya, kayak pelatihan-pelatihan di kampus, training-training mahasiswa, bahkan juga untuk training-training di perusahaan. Oh, jadi ada training di kampus, di perusahaan juga ada ya? Iya, Uda benar ya? sekali. Terus kita ada Kurban Now yang menjual hewan kurban mulai dari sapi, kambing, juga domba. Terus ada yang namanya Second Garage. Second Garage ini kita jual beli mobil bekas atau kendaraan bekas. Terus satu lagi kita ada namanya Rumah Herba 88. Rumah Herba 88 ini sesuai namanya kita ngejual herbal. Bisnis di bidang herbal. Bisnis di bidang herbal ya Uda ya. Berarti ada tadi ada usaha travel, ada usaha konsultan juga, terus ada usaha di bidang herbal. Yang keempat ada usaha di bidang Ternak kurban. Iya, kurban. Ya. Dan terakhir ada Second Garage ya, Iya, yang menjual jual beli mobil bekas. ya. Sebanyak itu udah ada 5 unit usaha. Gimana sih ceritanya kok bisa jadi pengusaha Uda? Boleh diceritakan sedikit Uda ya? Oke, baik. Kalau perjalanan menjadi menjadi pengusaha atau pebisnis sekarang ini perjalanannya bukan perjalanan pendek atau bukan perjalanan yang baru dimulai. Tapi saya sudah dilibatkan di usaha atau dilibatkan ikut berdagang sama orang tua itu sejak SD. Sejak SD udah ya? Kelas 2 SD kalau nggak salah, umur 9 tahun. Berarti masih sangat-sangat kecil ya Iya. Udah. Dari usia dini sudah mulai menggeluti dunia perbisnisan ya udah ya? Udah diajarin berdagang, udah diajak jualan. Nah dulu itu awalnya sering ikut orang tua kemana orang tua saya ceramah. Kebetulan itu Buya sering ngisi ceramah kan. Pindah-pindah dari masjid ke masjid atau dari acara ke acara yang lainnya. Nah jadi ketika orang tua ngisi ceramah, ketika orang tua ngisi acara, saya yang jualan di luar. Jualan apa tuh Ya, udah kalau boleh tahu? Jualan dulu ada jualan kurma, terus ada jualan herbal sunnah kayak minyak zaitun, habatus sauda, terus ada juga jualan buku-buku Islam. Itu sih pertamanya. Luar biasa. Jadi emang udah dari SD, dari kelas 2 SD sudah mulai merintis dunia usaha, sudah mulai mengenal seluk-beluk dunia perbisnisan ya udah ya? Menggeluti perdagangan. Menggeluti perdagangan. Nah itu kan SD udah ya. Terus selanjutnya gimana sih udah sampai bisa punya 5 unit usaha gitu udah? Iya itu kan waktu SD. Kebetulan SD kan enggak asrama nih. Masih bisa ikut-ikut orang tua pas libur. Kebetulan saya SMP-nya itu asrama. Asrama udah ya? Iya di asrama. Dan di asrama kan nggak bisa keluar-keluar. Di asrama terus. Akhirnya nggak bisa ikut orang tua lagi dong. Kemana orang tua ada ngisi acara. Dan akhirnya juga merintis usaha di asrama. Di asrama? Iya. Itu mulai dari SMP kita udah mulai jualan
satu SMP itu pernah jualan nasi goreng. Nasi goreng. Bukan jualan nasi goreng sih, lebih kayak ke ngumpulin orang. Siapa nih yang mau beli, teman-teman yang mau beli nasi goreng gitu kan. Oh, seperti itu. Jadi Kayak bisa mengisi uang sekaligus mengisi perut ya iya udah ya. benar sekali. Kita kumpulin teman-teman yang mau beli, terus nanti kita minta tolong kan ke ustadznya, ke pengasuh di asrama, minta tolong beliin keluar. Ya akhirnya kita dapat makan gratis juga. Gitulah kira-kira awalnya. Iya. Terus 2 SMP itu pernah jualan pop ice juga. Pop ice. Iya. Dulu kan waktu di asrama itu ada event penerimaan siswa baru. Penerimaan siswa baru itu orang tua datang yang antar anaknya. Ada juga yang pas dia daftar, dia ujian adiknya juga dibawa gitu kan. Nah di sana kita ngambil kesempatan, kita coba jualan pop ice. Dan alhamdulillah rame juga. Bahkan ada wali murid itu yang kenal kita sebagai penjual pop ice-nya. Udah melekat deh. Iya, jadi udah ketemu- Fatan penjual pop ice gitu. Nah, jadi ketemu selanjutnya, ini yang jualan pop ice kemarin kan. Wah, ada juga tuh teman yang baru lulus, yang jualan pop ice waktu PSB kemarin kan, gitu. Bisa menjadi personal brandingnya ya udah. Personal branding. Di asrama. Nah, itu kan baru awalnya. Udah Fatan ya. Terus kita juga pernah jualan jersey bola. Jersey bola? Baju bola ya. Kalau jersey kan ada yang terbaru terus. Jadi Iya. pasarnya ada terus lah. Kita pasarin ke siswa-siswa di asrama. Terus juga pernah jualan kaos kaki selama di asrama. Untuk kebutuhan siswa lah ya. Kaos kaki. Terus juga pernah jualan mie instan. Nah ini nih yang paling bisa dibilang booming lah. Booming ya udah Iya, mie jualan instan. mie instan. Jualan mie instan itu kelas 3 SMP. Gimana ceritanya tuh udah? Jadi kan kalau di asrama itu kan kita pakai catering. Nah kalau untuk makan malam itu cateringnya nyediainnya sore. Sementara sore itu ada siswa yang masih olahraga, masih kegiatan mandiri lainnya. Iya. Ada yang main futsal, basket dan sebagainya. Bahkan ada juga yang bimbel atau study club gitu kan. Sehingga sore itu belum sempat makan. Akhirnya berangkat dari masalah tersebut kita coba hadirkan solusi jualan mie instan. Jadi kalau malam itu selesai kegiatan dari masjid, kita sorakin tuh siapa nih yang belum makan, beli mie sini. Gitu deh. Banyak juga untungnya tuh. Banyak lumayan. Itu mie instan itu kita pernah jual sampai 3 kardus seminggunya. 3 kardus seminggu. Sangat Cuman- luas pasarnya di sana ya udah ya. Sangat luas. Cuman itu nggak berjalan lama, cuma sekitar 1 bulan. 4 minggu lah, 4 minggu. Setiap minggu kita bisa habiskan 3 dus mie instan, yang artinya dalam 1 bulan tersebut kita bisa menjual 12 dus. Cuman karena memperhatikan kesehatan siswa juga, akhirnya kita hentikan. Karena nggak mau juga nanti ada cerita tiba-tiba teman sus buntu kan, karena keseringan makan mie instan. Jadi bukan sekedar mencari keuntungan tapi kita juga Iya. melihat kondisi Benar, kesehatan benar. gitu. Kita juga lihat jangan sampai kita untung sendiri gitu loh. Biar berkah gitu udah Biar ya. berkah tentunya. Makanya di minggu keempat udah kita nggak lanjut lagi. Akhirnya pencapaian berhenti di 12 kardus sebulan. 12 kardus sebulan. Sangat banyak itu udah ya. Banyak sekali. Alhamdulillah. Jadi tadi ada usaha makanan, ada juga usaha minuman sama pakaian udah ya. Berarti kayak bisnis palu gada, apa lo mau gue ada gitu ya Iya, udah ya. benar. Iya. Jadi dengan usaha semasa SD dan SMP lanjut terus di masa jenjang sekolah gitu udah ya. Apa motivasi terbesar udah nih sehingga bisa sampai ke titik sampai saat ini udah? Oke, bicara tentang motivasi, mungkin kita bicara tentang keteladanan ya. Siapa teladan kita, siapa idola kita, dan tentunya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau itu juga pengusaha muda. Beliau mulai berbisnis, diajak oleh pamannya itu juga di usia yang sangat belia, umur 9 tahun juga kalau nggak salah. Beliau mulai diajarkan mengembala kambing, mengembala domba kan awalnya. Terus berlanjut banyak bisnis beliau hingga beliau menjadi orang yang sukses. Jadi kaya raya, Saudagar kaya ya. raya. Nah, itu menjadi motivasi juga bagi kita bahwasanya seorang muslim itu harus kaya raya juga. Seorang muslim harus kaya raya. Harus kaya raya. Seperti itu ya. Karena ada tuntutan dalam Al-Quran, ada suatu ayat yang bicara
setelah menunaikan sholat kita harus membayar zakat. Membayar zakat ya, Benar. menunaikan zakat. Oke, membayar zakat itu kira-kira orang miskin atau orang kaya? Orang kaya udah. Orang kaya. Maka untuk bisa memenuhi kewajiban kita, maka kita harus menjadi orang kaya. Oke, coba kita bahas rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Mulai dari sholat, puasa, zakat, sampai haji. Itu semua butuh duit kan. Apalagi Benar sekarang sekali, udah. haji gila-gilaan banget. Iya, kan. sangat mahal sekarang udah. Mahal harus dan ngantri nunggu bertahun-tahun, lama. ya. Iya benar. Emang kita harus sukses dari dini kayaknya ya Sukses udah ya. dari sekarang segera daftar haji. Kalau bisa haji plus atau furoda ya yang jalur cepat sekarang. Daftarnya di mana tuh udah? Daftarnya boleh di Rindu Baitullah. Kita ada paket haji plus, boleh kontak saya. Luar biasa. Di podcast pun bisa sambil promosi ya guys ya. Jadi Harus dong. emang pengusaha tulen ini penonton semuanya. Nah ini udah ya. Tadi kan ada kisah keteladanan Nabi. Berarti kan ini dari didikan orang tua juga nih udah. Benar-benar. Dari keluarga apakah ada hambatan dan motivasi atau dorongan tersendiri nih udah? Bagaimana udah di keluarga diajarkan atau mungkin bahkan bisa jadi dilarang untuk berbisnis gitu. Bisa diceritakan udah bagaimana bagaimana respon keluarga gitu. Oke. Kalau dari keluarga itu sangat mendukung ya. Selalu memberikan dukungan. Karena juga orang tua yang pertama ngajak di dunia bisnis kan. Mulai dari ngajak jualan waktu SD. Terus juga selalu memberikan dukungan dalam setiap pilihan. Sehingganya kalau dari keluarga nggak ada hambatan sih. Selalu dimotivasi, selalu diajari malah kan. Dibimbing terus. Dan selalu didukung dalam setiap pilihan. Itu yang penting dari keluarga. Berarti salah satu kunci untuk menjadi seorang pengusaha sukses itu adalah dukungan keluarga. Iya, dukungan keluarga. Pastinya restu dari kedua orang tua. Benar sekali, restu dari Iya. kedua orang tua. Kalau nggak direstui ya susah juga ya. Nanti mana tahu jadi nggak berkah atau jadi usaha nggak lancar gitu. Karena emang kita kan nggak cari cuan aja tapi cari juga Keberkahannya. keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya udah ya. Benar. Nah, udah. Dalam bisnis tuh kan pasti ada naik turunnya. Bahkan ada yang bilang bisnis itu ada turun sekali nih udah. Ya, ada turunnya lagi, benar. Gimana sih sikap udah dalam menghadapi bisnis yang lagi turun atau bahkan turun sekali itu udah? Bisa diceritakan sedikit udah? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi itu saya pernah ngalami di masa corona. Sedikit buka cerita lagi. Kebetulan saya mulai merintis bisnis itu yang memang merintis bisnis sendirinya itu dari tahun 2019. Dari tahun 2019? Ya, akhir 2019 baru merintis karir nih. Baru naik sampai puncaknya awal 2020. Nggak lama habis itu corona kan. Bulan Maret, April itu udah mulai corona. Maret masuk ke Indonesianya ya. Iya. Nah di fase pandemi itulah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sehingganya ketika turun itu kita harus berbenah lagi. Kira-kira kalau bisnis yang ini nggak jalan, kita mau putar kemana lagi nih gitu kan. Kalau boleh tahu waktu itu lagi bisnis apa itu dah? Oke, waktu pandemi kita akhirnya berputar untuk menjual alat kesehatan. Alat kesehatan. Iya, mulai dari termogan awalnya. Termogan, terus ke masker, terus ke hand sanitizer, hand soap, terus ada face shield juga. Sampai itu ada bikin masker yang custom. Masker custom. Iya, yang bisa bikin ada logo perusahaan atau logo lembaga gitu. Banyak juga itu peminatnya udah ya. Alhamdulillah banyak banget. Karena setiap instansi pasti butuh ya alat kesehatan karena menjadi SOP wajib kan ketika pandemi, mulai dari termogan, hand sanitizer, bahkan juga ada untuk kegiatan-kegiatan sosial, bagi-bagi hand sanitizer gitu kan, atau bagi-bagi masker. Maka itu menjadi peluang baru selama pandemi. Peluang baru. Jadi kalau mau berbisnis itu kita harus bisa melihat peluang dan beradaptasi di setiap kondisi sekali, ya udah ya. Nah, udah kan tadi katanya berbisnis kurban ya udah ya. Iya benar, kita ada juga jualan hewan kurban, hewan ternak mulai dari sapi, kambing, domba juga ada. Apa tadi namanya udah? Kurbano. Kurbano.
Kurban Now. Kalau IG-nya boleh cek kurbannow.id. Kurbannow.id, lihat sekarang ya guys. Nah, berbicara tentang kurban nih udah. Sekarang kan lagi ada fenomena penyakit PMK nih pada Iya, benar-benar. sapi ini katanya ya udah ya. Itu ada berdampak gak udah sama bisnis selama ini? Kalau secara umum pasti ada lah. Cuman tidak terlalu signifikan. Bedanya di harga sih. Harga. Iya, harga hewan ternak yang kita jual jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi ya? Iya, naiklah. Cuman tidak terlalu begitu tinggi. Karena jadi ada kelangkaan kan. Ya, Pertama kelangkaan, yang kedua jawi sapi dari luar itu nggak bisa masuk. Jadinya nggak bisa masuk berarti iya, ke Sumatera Barat dibatasi. ya udah? Dibatasi, oh gitu. Maka karena ada kelangkaan jadi harga juga naik. Oh berarti harga yang naik ini jadi problem tersendiri dalam bisnis kurban sekarang ya udah ya? Benar. Kalau boleh tahu nih udah, daging kurban daging sapi yang kena PMK itu boleh dimakan nggak sih udah? Tergantung juga sih udah. Kalau udah mati duluan jelas nggak boleh kan, karena jatuhnya udah dari bangkai. Iya. Tapi ketika kita tahu dia udah sakit dan kita memilih dia untuk disembelih lebih awal, itu masih halal, masih boleh dimakan. Masih boleh dimakan sebenarnya udah. Karena PMK ini nggak ngaruh ke daging. Oh, nggak ngaruh ke daging. Sebatas di mulut dan kuku. Oh, gitu. Kalau dibandingkan sama manusia itu seperti sariawan dan cantengan gitu. Oh, sariawan ya. Ya, jadi nggak ngaruh ke daging dan kalau mau disembelih lebih awal, dagingnya masih boleh dijual, masih boleh dikonsumsi juga. Berarti penyakitnya cuma bikin hewan jadi malas berdiri, malas makan gitu ya. Malas makan, ya. Terus juga kalau yang di kuku itu jadi nggak bisa berdiri, akhirnya lemas gitu. Terus juga kalau yang di mulut itu ada yang lidahnya sampai terkelupas, sampai berdarah. Terkelupas. Jadi akhirnya dia nggak mau makan, terus lama-lama lemas, rebah, terus mati gitu. Oh, seperti itu ya udah. Dan yang sangat disayangkan adalah PMK ini sangat cepat menularnya. Kayak COVID juga ya? Iya benar, kayak COVID juga. Jadi ketika ada yang kena langsung di karantina. Oh, ada karantina tersendiri. Vaksinnya juga ada. Jadi kayak flashback masa-masa sebelum ini ya udah ya. Cuman kalau COVID-nya di kita, PMK-nya di ternak gitu. Oh, seperti itu. Nah, apa ada tindakan khusus nih udah dalam proses standarisasi sapi agar terbebas dari PMK nih udah? Oke, kalau untuk SOP selama kurban, itu sapi kita wajib cek kesehatan. Itu ada standar, ada surat keterangan dari dinas kesehatan terkait. Terus juga selalu dipastikan kesehatannya dari orang kandang. Ada yang ngasih vitamin, ada yang juga suntik vaksinnya. Dan ketika jual beli itu ada surat keterangannya. Itu sih yang jadi SOP selama PMK ya. Itu yang jadi SOP. Nah, tadi kan kita sudah berbicara mengenai banyak hal nih, udah ada PMK, juga ada pengalaman udah merintis bisnis nih udah. Apa sih pesan-pesan buat pemuda-pemudi di Sumatera Barat agar bisa mengatur keuangannya dengan baik nih udah, yang mau mulai berbisnis atau mungkin mau berumah tangga nih juga nih udah ya, kan ada pengaturan keuangan tersendiri nih udah. Mungkin bisa dikasih tips and triknya udah. Oke, masalah pengaturan keuangan yang paling penting adalah uangnya ada. Uangnya ada. Benar sekali. Karena kalau uangnya nggak ada, apa sih yang mau diatur? Benar sekali udah. Jadi ya. poin pertama adalah uangnya harus ada. Gimana cara uangnya ada? Berbisnis lah, berdagang lah. Karena kalau kata hadis Rasulullah, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. 9 dari 10 pintu rezeki ada di perdagangan. Maka iya, jadi pengusaha, jadi pebisnis. Itu yang paling, itu sih yang penting. Dengar ya pemuda-pemudi di Sumatera Barat, jika ingin ada uang maka berdaganglah. Kata udah Fatan nih. Nah udah, sekali lagi nih udah, apa sih pesan untuk pemuda-pemudi di Sumatera Barat untuk merintis bisnis nih udah? Pesan untuk pemuda-pemudi Sumatera Barat atau secara luasnya siapa saja yang nonton ini,
perjalanan merintis usaha itu bukan perjalanan yang instan. Perjalanan merintis usaha adalah sebuah perjalanan panjang dengan segala pahitnya. Oke. Jadi teman-teman yang mau merintis usaha, jangan berpikir rintis sekarang langsung sukses. Enggak. Perjalanan merintis usaha itu panjang, penuh lika-liku. Kita harus bersabar dan selalu kuat. Kalau dari pengalaman saya, ya kayak tadi, saya udah mulai ikut jualan dari SD, terus jualan di asrama, sampai baru benar-benar berkecimpung di dunia usahanya gitu. Yang paling penting adalah kita selalu memberikan yang terbaik dari potensi diri kita. Karena ya kayak tadi kan, perjalanan ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan hambatan. Ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik dari diri kita akan kalah dengan tantangan-tantangan yang ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita untuk terus ingin bekerja, mau bekerja, giat bekerja. Kalau kita istilahkan ringan tangan, tapi dalam istilah yang baik ya ringan tangannya. Bukan ringan tangan memukul ya udah. Bukan. Apalagi mencuri. Jangan. Oke, harus ringan tangan. Jadi apapun pekerjaan atau job yang kita jalani, ataupun mungkin teman-teman yang masih sekolah itu di organisasi, teman-teman yang kuliah mungkin di BEM atau dan lainnya, berusahalah untuk gampang bekerja, gampang dimintai untuk melakukan sesuatu. Dan dari sana kita belajar. Kita belajar untuk bisa selalu memberikan yang terbaik. Ketika kita ada kerjaan nih, tapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik, akhirnya hasil dari pekerjaan tersebut juga setengah-setengah, nggak bisa kita bilang sukses, nggak bisa kita bilang oh mungkin selesai tapi nggak bagus gitu. Jadi yang paling penting adalah kita belajar untuk terus ringan tangan dalam bekerja. Apa yang nampak itu inisiatif kita lebih tinggi gitu. Jadi kita terbiasa untuk bisa memberikan apa yang terbaik dari diri kita. Itu sih. Berikan yang terbaik dari diri kita apapun itu ya udah ya. Mau yang dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Benar. Karena hidup itu ada levelnya ya udah ya. Iya. Nah itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama Uda Fatan. Nah udah sebelum menutup podcast kita ada tagline nih udah. Tagline-nya membumi untuk mendunia, hidupkan semangat kolaborasi. Kita ulang sama-sama ya udah ya. 1, 2, 3. Membumi untuk mendunia, hidupkan semangat kolaborasi. Nah teman-teman jangan lupa saksikan podcast ini di YouTube PKS TV Sumatera Barat dan GK Sumbar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.